Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manusia diciptakan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan, tetapi bukan untuk memberi hidayah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farika Siti Nur Azizah dari kelas A1 Pendidikan Matematika dengan NIM 24510031. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Miss Rasi Yugaviati MPD. Pendahuluan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menyebarkan kebaikan dan memberi peringatan. Dalam agama Islam, manusia memiliki peran penting sebagai penyampai pesan yang dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Tujuan manusia diciptakan yaitu yang pertama untuk memberi kabar gembira. Manusia diciptakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan termasuk ajaran agama. Dalam konteks ini, memberikan kabar gembira berarti menyampaikan berita positif tentang rahmat Allah, surga, dan ganjaran bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Dengan menyebarkan kabar gembira, kita juga mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan baik. Kabar gembira dapat menjadi motivasi bagi orang lain untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan produktif. Rasulullah SAW diutus sebagai pemberi kabar gembira kepada para pengikutnya, memberi ancaman terhadap musuh-musuhnya. Bahkan tugas para rasul tidak terlepas dari dua sifat ini. Wa ma nursilul mursalin illa basyirina wa mundhirin. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam kitabnya untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang sabar, berbuat baik, dan beribadah dalam beberapa ayat yang banyak. Dan di antara metode kabar gembira Rasulullah SAW bahwa beliau memilih waktu yang tepat dan ukuran yang sesuai untuk memberi nasihat dan ilmu supaya para sahabat tidak menjauh. Dalam hal itu Rasulullah SAW bersabda, "Yasiru wa la tu'asiru, wa basyiru wa la tunfiru." Berilah kemudahan dan jangan menyusahkan. Berilah kabar gembira dan jangan engkau membuat orang menghindar. Dan Ibnu Hajar rahimahullah memberi penjelasan. Maksudnya menarik hati orang yang baru masuk Islam dan tidak bersikap keras kepadanya di permulaan. Demikian pula menolak perbuatan maksiat sudah semestinya dengan sikap lembut agar bisa diterima. Demikian pula mengajar ilmu sudah seharusnya secara perlahan, sedikit demi sedikit, karena sesuatu apabila di permulaannya mudah niscaya disukai orang yang masuk padanya dan menerimanya dengan senang hati, dan biasanya hasilnya adalah terus bertambah. Dan di antara kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau menggunakan metode kabar gembira dalam membangkitkan semangat dan membuat rajin dalam taat. Di antaranya adalah sabdanya SAW, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat." Dan beliau pada suatu ketika sholat Isya bersama para sahabatnya dan sebelum berpaling, beliau bersabda kepada mereka, "Perlahanlah, bergembiralah, sesungguhnya di antara nikmat Allah SWT kepadamu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sholat pada saat ini selain kalian." Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, "Maka kami pulang dengan membawa rasa bahagia dengan berita yang kami dengar dari Rasulullah SAW. Di dalam kondisi guncang
atau kacau, tidak stabil, manusia membutuhkan berita gembira yang bisa menghilangkan faktor-faktor penyebab kegoncangan. Setelah turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, beliau menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha tentang apa yang telah terjadi dan mengabarkan kepadanya rasa takutnya terhadap dirinya dari fenomena yang baru ini. Maka dia memberikan kabar gembira kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mempunyai berbagai kebaikan yang terdahulu yang sangat jauh kalau Allah Subhanahu Wa Taala membalas yang tidak baik kepadanya. Dia berkata, sekali-kali tidak, bergembiralah demi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, sesungguhnya engkau menyambung tali silaturahmi, benar dalam ucapan, memikul kesusahan, mengusahakan yang tidak mampu, dan menolong di atas kebenaran. Dan inilah perkara Rasulullah SAW bersama umatnya untuk menghilangkan kegundahan terhadap masa depan umat ini. Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada umat ini dengan ketinggian, kemenangan, dan keteguhan di muka bumi. Tujuan manusia diciptakan yaitu yang kedua sebagai pemberi peringatan. Manusia sebagai pemberi peringatan adalah untuk mengingatkan umat tentang kebenaran, rahmat, dan ancaman dari Allah. Peringatan ini bertujuan agar manusia tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan selalu akan tanggung jawab mereka kepada Allah SWT. Dengan memberikan peringatan, manusia berfungsi untuk menjaga iman dan moralitas masyarakat, serta mendorong mereka untuk berbuat baik dan menjauhi dosa. Peringatan dan juga membantu menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan yang diambil, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran, manusia sebagai pembawa kabar gembira dijelaskan dalam beberapa ayat. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang mengatakan bahwa Allah merintahkan untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh tentang surga yang disediakan bagi mereka. Selain itu, dalam surat Al-An'am ayat 48, Allah menegaskan bahwa para rasul diutus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Kabar gembira ini ditujukan bagi mereka yang taat dan berbuat baik. Kabar gembira hanya ditujukan kepada orang-orang yang berbuat baik karena Allah mengaitkan iman dengan amal perbuatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25, Allah memerintahkan untuk menyampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, menunjukkan bahwa amal baik adalah manifestasi dari iman yang sejati. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa iman yang tidak diiringi dengan tindakan baik tidak akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Dengan demikian, kabar gembira menjadi balasan bagi usaha dan ketaatan mereka dalam menjalankan agamanya. Sedangkan menurut hadis yang menjelaskan tujuan manusia sebagai pembawa kabar gembira dapat ditemukan dalam beberapa riwayat. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau diutus sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 56 untuk mengajak orang-orang beriman kepada rahmat Allah dan surga. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah menyatakan pentingnya memberikan kabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, menunjukkan bahwa tugas ini adalah bagian dari akhlak para nabi. Kita harus mengajak orang beriman kepada rahmat Allah dan surga karena hal ini merupakan bagian dari misi untuk menyebarkan kebaikan dan memperkuat iman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25, Allah menjanjikan surga bagi mereka yang beriman dan beramal soleh sebagai motivasi untuk terus berbuat baik.
Mengajak orang lain juga menciptakan solidaritas di antara umat, sehingga mereka dapat merasa kebahagiaan dalam bersama di akhirat. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang kesatuan manusia. Ini menunjukkan bahwa saling mengingatkan dan menuntut sama lain dalam kebaikan adalah penting dalam mencapai tujuan spiritual bersama. Manusia diciptakan bukan untuk sebagai pemberi hidayah. Meskipun kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran, penting untuk diingat bahwa memberi hidayah bukanlah bagian dari tugas kita. Tetapi hidayah atau petunjuk menuju kebenaran adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik, tetapi hasilnya adalah kehendak Allah. Tidak sendiri, yaitu merupakan bentuk petunjuk atau bimbingan yang datang langsung dari Allah kepada individu, membukakan hati dan pikiran mereka untuk menerima kebenaran. Pentingnya menjalankan tugas kita memberi peringatan itu yang paling pertama, membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan menjalankan tugas sebagai pemberi kabar, gembira, dan peringatan, kita dapat membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Poin kedua, menjalin hubungan yang lebih baik. Meningkatkan kualitas hubungan antar manusia melalui komunikasi yang positif dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, manusia diciptakan untuk menyebarkan kebaikan dan mengingatkan akan bahaya keburukan. Namun, penting untuk diingat bahwa memberi petunjuk atau hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tugas kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik, meninggalkan hasilnya kepada Allah. Dengan memperang ini, kita bisa lebih bijak dan menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila kesalahan kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.